Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 14 November 2022. Seperti biasa, bacaan untuk bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan hari ini yang dikutip dari kitab Wahyu dan Injil Lukas. Dalam kitab Wahyu, Yohanes menyadarkan kepada kita betapa kita telah jatuh terpuruk, maka kita diajak bertobat, kembali menempatkan Allah di dalam hidup kita. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyembuhkan seorang yang buta, seorang pengemis, seorang yang mendapatkan kesulitan. Pengemis buta itu duduk di pinggir jalan dengan harapan mendapatkan sesuatu dari orang-orang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik mencermati cerita mengenai orang buta yang mengemis di pinggir jalan. Ketika orang ini mendengar ribut-ribut, banyak orang lewat, gaduh, ia bertanya, "Ada apa ini?" Karena tidak seperti biasanya. Dan dijawablah oleh orang, "Yesus, orang Nazaret, sedang lewat." Yang menarik adalah seruan si buta ini bukan berseru, "Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku," bukan. Tapi seruannya menakjubkan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini bukan yang sekedar seruan, tetapi ini adalah ungkapan iman. Orang buta ini secara fisik tidak melihat, tidak mengerti siapa Yesus, tetapi mata hatinya mengerti siapa Yesus. Ketika dikatakan Yesus orang Nazaret lewat, mata hatinya, imannya muncul. Yesus orang Nazaret adalah anak Daud, Mesias terjanji yang datang dari wangsa Daud. Maka ia dengan iman itu memohon kepada Yesus, "Kasihanilah aku." Dan ketika Yesus sendiri bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawabannya menakjubkan, "Tuhan, semoga aku melihat." Ia secara fisik tidak mengerti siapa Yesus karena buta, tetapi mata hatinya tajam dan mengungkapkan iman yang luar biasa. Pertama, ia mengakui Yesus sebagai anak Daud, yang berarti itu adalah Mesias terjanji. Yang kedua, ketika ia mengaku Mesias terjanji, berarti ia
akan mampu menyembuhkan dia. Maka ketika ditanya Yesus, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Ia menjawab, "Tuhan, semoga aku melihat." Imannya bukan di kepala, bukan bagian luar, tapi imannya muncul dari kedalaman hati. Maka Yesus mengatakan, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, secara fisik kita semua melihat, punya mata dan tidak buta. Tetapi kita tidak pernah mengungkapkan iman seperti iman si buta ini. Karena kita seringkali hanya melihat Yesus dari kacamata pikiran kita, bukan dari hati kita. Maka kita berkaca pada si buta ini yang mempunyai mata iman, mata hati iman yang sangat mendalam. Ia beriman dengan sungguh-sungguh karena memakai mata hatinya. Karena iman itulah ia akhirnya sembuh. Beriman berarti, bertobat berarti kembali memakai iman yang benar. Dan itulah yang diharapkan oleh Yohanes dalam suratnya yang kita dengar dalam bacaan pertama. Dari Wahyu Yohanes itulah kita diajak bertobat. Kita diajak bertobat berarti kembali memakai mata iman kita dari kedalaman hati dan bukan dari bagian luar saja. Kita diajak untuk semakin menggunakan mata iman, mata hati, mata rohani, sehingga kita akan semakin mampu mengerti, mengenal, dan melaksanakan kehendak Allah. Oleh karena itu, seperti nasihat Yohanes dalam kitab Wahyu, kita harus bertobat, beriman dengan sungguh-sungguh yang muncul dari kedalaman hati, bukan dari pikiran kita. Semoga mata hati kita semakin terbuka akan sabda-sabda Allah yang kita sampaikan juga kepada sesama. Mari bersama-sama kita mengasah mata iman kita, mata hati kita, agar kita benar-benar semakin mampu untuk mengerti, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Allah, agar akhirnya dengan iman itu kita boleh ambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau beri iman. Bukan hanya iman di dalam kepala kami, tapi iman dalam hati kami. Semoga kami semakin terbuka akan iman itu, sehingga hati kami selalu terarah hanya kepadamu. Biarkanlah mata hati kami berbicara, sehingga iman yang kami miliki semakin berkembang.
Semoga dengan demikian kami tidak hanya beriman di kepala, tetapi memakai hati kami untuk mengungkapkan iman itu, agar akhirnya kami benar-benar dijiwai oleh iman yang benar. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu agar Kau tambahkan imannya, Kau kuatkan imannya, sehingga mampu untuk hanya melaksanakan kehendak-Mu. Semoga dengan demikian iman kami semakin mendalam. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, sehingga mereka tetap setia dalam iman. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Kau beri iman yang kuat, Kau tambahkan hatinya, sehingga boleh tetap mengalami pemeliharaan-Mu. Biarlah ia Kau sembuhkan, Kau angkat penyakitnya, dan boleh kembali mengalami aktivitas seperti sedia kala. Dan semoga Kau berkenan senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, pola hidup sehat, vaksinasi, dan juga menjaga dari banyak kemungkinan penyebaran virus corona. Saya ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi penjenengan kepada gereja dan juga untuk pembangunan. Semoga kita semakin diberkati Tuhan dan karya-karya kita sungguh akhirnya berkenan kepada Allah. Masih akan kita sampaikan detail cara mengucapkan Selamat Natal di monitor televisi. Minggu ini akan dimulai. Mudah-mudahan banyak orang berminat untuk saling mengucapkan ucapan Natal pada monitor televisi. Harap menjaga kesehatan karena cuaca tidak mendukung, sehingga tetap sehat sampai akhir nanti. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.